rangkaian konferensi Asia Afrika lengkap dengan suara dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina berikut ini. Sejumlah delegasi konferensi Asia Afrika mulai berdatangan ke Jakarta. Di antaranya Presiden Presidium Majelis Tinggi Rakyat Korea Utara Kim Jong-nam tiba di Jakarta. Kakak Presiden Korea Utara tersebut mewakili Presiden Kim Jong-un yang berhalangan hadir ke peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika. Delegasi dari Angola dan Kamboja tiba di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendarat 1 jam setelah wakil Angola tiba. Sebanyak 32 delegasi Kamboja tiba dengan menggunakan pesawat kerajaan Kamboja. Selain kedua negara tersebut, rombongan Wakil Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. Dalam kesempatan itu, selain membicarakan persoalan hubungan kedua negara, Presiden menyatakan dukungan penuh untuk mengakhiri penjajahan atas bangsa Palestina. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo mengkritik keras Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak berdaya mengendalikan kekerasan yang terus dialami rakyat Palestina. Presiden mengatakan negara-negara di Asia dan Afrika masih berutang selama 6 dasawarsa untuk memerdekakan Palestina. Kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan jalur yang akan dilintasi para delegasi peserta Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo melintasi sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Pajajaran, Cicendo, dan Cihamplas yang akan dilintasi peserta Konferensi Asia Afrika saat menuju Hotel Savoy Homa. Ribuan warga dan pelajar menyambut kedatangan kepala negara dan para delegasi yang menghadiri peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Sejak pagi, ribuan warga Bandung telah berjejer di ruas-ruas jalan di kota Bandung, yakni Jalan Merdeka, Jalan Embong, Jalan Tamblong, Jalan Pasir Kaliki, dan Jalan Pajajaran yang akan dilintasi kepala negara dan para delegasi yang akan menghadiri peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika. Bahkan beberapa sekolah yang terletak di jalan-jalan tersebut meliburkan para siswanya dan dikerahkan untuk menyambut para tamu yang melintas. Berbagai cara dilakukan untuk menyambut dan memeriahkan puncak peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 yang digelar di kota Bandung. Seperti yang dilakukan oleh warga dan seniman di kawasan Jalan Teguh Umar, kota Bandung, menggelar pesta rakyat dan pentas kesenian daerah. Bahkan kemeriahan tersebut lebih hidup dengan hadirnya Dewa Bujana dan Tri Utami yang bernyanyi dengan iringan musik Karini. Hari Jumat merupakan puncak kegiatan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Para pemimpin negara-negara Asia Afrika berkumpul di Gedung Merdeka Bandung yang merupakan lokasi pelaksanaan KA 60 tahun lalu. Acara peringatan diawali dengan historical walk atau menelusuri rute jalan yang dulu pernah dilewati para pemimpin Asia Afrika tahun 1955 lalu. Setelah menelusuri jalan Asia Afrika, para peserta memasuki Gedung Merdeka. Acara dibuka dengan pembacaan Dasa Sila Bandung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. The stern principles of 1955 will forever be in our hearts, will forever be the foundation for the future civilization of the great nation of Asia and the great country of Africa. Once again, welcome to Bandung, the capital of Asia and Africa, the first human rights city of Indonesia, and the home of creative and great mind. Have a nice and lovely day. Hatur nuhun. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali meminta agar peringatan Konferensi Asia Afrika ini bukan sekedar seremoni, tapi diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Kita menyadari bahwa cita-cita kita harus diraih melalui kerjasama, harus bermitra secara sejajar dengan negara lain. Sekali lagi, bekerja sama secara sejajar. Selain itu, kita harus bahu-membahu meningkatkan kemakmuran rakyat kita melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Acara peringatan juga ditandai dengan penandatanganan pesan Bandung yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Presiden Xi Jinping, dan Raja Swaziland Meswati.